Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya Mas Rauf di channel Bumbara Spot. Untuk di video kali ini kita akan jelaskan untuk senapan angin Predator Bullux ya. Untuk senapan angin ini kita akan jelaskan untuk spesifikasinya, harganya, kualitasnya, dan juga untuk akurasinya seperti apa, FPS-nya pun seperti apa. Kita akan ulaskan satu persatu ya. Dan ini kita tidak perlu lama-lama lagi. Dan ini ntar kita jelaskan untuk cara pemasangan magazin juga. Jadi untuk kawan-kawan yang belum tahu, banyak sekali yang belum tahu ternyata ya tentang pemasangan magazin, untuk pemasangan perdam itu ternyata belum pada tahu gitu. Jadi ini kita akan jelaskan untuk di video kali ini. Makanya tonton aja video ini sampai selesai, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe-nya, dan tentunya nyalakan tombol loncengnya biar setiap saya membuat video kawan-kawan langsung tahu. Seperti itu ya. Oke, kita tidak perlu lama-lama lagi, langsung ke tempat lapangan tembaknya saja. Oke, ini kita sudah di lapangan tembaknya ya. Jadi untuk kawan-kawan ntar kita jelaskan untuk pemasangan magazin dan perdamnya ya. Jadi ini senapan itu sudah terpasang magazin dan juga perdam gitu kawan. Dan untuk cara ngisi magazin ini ternyata banyak yang belum tahu, dan ini ntar kita jelaskan juga ya untuk pengisian magazin, untuk pemasangan perdam. Nah itu ntar kita akan jelaskan setelah tes akurasinya. Dan untuk pembahasan spesifikasinya setelah ntar kita tes krononya di senapannya atau tes FPS-nya gitu ya. Jadi ntar kita lanjut ke spesifikasinya. Makanya tonton aja sampai selesai ya, biar kawan-kawan lebih tahu lagi cara penggunaan senapan angin gitu. Oke, kita akan hidupkan dulu untuk yang di moncem ya. Di sana ada sasarannya. Nah, ini kita hidupkan. Ding. Oke, ini untuk yang di HP sudah hidup ya. Kita buat nembak di sana, dan ini sudah terpasang magazin dan juga perdamnya. Kita buatkan satu bidikan pertama di sini ya. Kondisi angin di outdoor cukup lumayan kencang. Oke, itu ada satu lubang ya di tengah itu. Nah, itu di atasnya reticle, kalau dari teleskop itu di kirinya. Nah, ini kalau dari moncam itu pasti di kanannya gitu ya. Dan ini kita coba aja lagi apakah tetap di situ. Tepat ya. Nah, ini jadi angka 8, makanya agak ke bawahnya dikit. Mungkin ini dari kondisi angin yang di senapannya, tapi itu tetap di satu lubang. Nah, ini kita coba lagi, ntar kita ambil. Tetap di situ ya. Ngumpul, rapat. Coba tambahkan lagi. Tepat di situ. Udah beberapa kali ya. Tepat lagi di situ. Perkenaannya agak di bawahnya. Tadi kita settingan agak lumayan. Jadi tadi kita settingan di jarak sekitaran ya 45 meter. Ini kita ke sekitaran 27 meter. Tepat di situ. Nah, ini nitik satu lubang, tapi agak di bawahnya. Ini tinggal ditarik saja untuk di retikelnya. Bentar ya, kita settingannya. Tepat ya, plung ya, masuk udah berapa kali, udah banyak sekali. Tepat plung di situ. Nah, ntar kita bawa untuk kertasnya itu. Tepat ya, udah banyak sekali tembakan, dan ini sampai hampir menghabiskan satu magazin. Dan ini kita coba lagi. Tepat belum? Tepat belum di situ ya. Sangat rapi sekali untuk senapannya. Tepat belum? Magazin sudah habis, dan tadi kita paling ya sekitaran ini di 12 kali tembakan ya. Untuk tembakannya ntar sasarannya di sana kita ambilkan, dan ini sudah kita lepas ya. Untuk magazinnya kita tembakan. Udah gak ada isinya, dan ini ntar kita cara pemasangannya peluru itu bagaimana, ini kita ambil dulu. Ini kita ambil untuk yang di moncem. Ini kita perkecilkan. Nah, ini untuk senapannya ya.
predator bull axe. Nah, untuk predator bull axe jarak sasaran di sana. Ini kita ambil ke sana untuk mengambil untuk bidikan tadi ya. Jadi bidikan di sana seperti apa kita coba ambil biar tahu kawan-kawan. Oke. Ini kita ambil untuk ke bidikan yang di sana. Perkenaannya sangat mantap sekali ya. Ini di sini. Dan ini 14 kali tembakan, jari telunjuk tidak masuk. Nah, ini ya. Tuh. Nah, ini untuk tadi. Ini turunnya ke bawah, berarti ini kondisi angin yang turun ya, gitu kawan. Seperti itu. Dan untuk senapannya ini tadi. Oke, untuk senapannya ini ya. Dan ini untuk hasilnya tadi di jarak sekitaran 27 meter. Karena untuk tesnya ini ya. Dan ini hasilnya cukup oke, turunnya sangat rapi sekali ini ya. Sangat rapi turunnya. Dan untuk senapan seperti ini. Ini kita hentikan dulu untuk yang di HP. Ding. Oke, kita cara pengisian magazinnya. Oke, ini tadi kita pelurunya pakainya Hercules ya. Dan ini kita pakainya magazin yang CNC. Dan kalau untuk kawan-kawan ingin magazin yang CNC seperti ini, itu tambahnya 100.000 ya. Jadi untuk senapannya 3 juta tambah 100.000 untuk magazinnya. Kalau mau ditukar magazin CNC. Nah, cara mengisinya, nah ini tinggal putar saja. Ini kan ada anak panahnya, ini diputar sampai mentok ke sini. Nah, kayak gini ya, sudah mentok, ada lubangannya, kelihatan lubangan. Nah, ini untuk kelihatan lubangan. Kalau sudah, ini jari yang ini dibuat nutup lubangannya kayak gini, ditutup. Terus setelah itu diisi satu, setelah diisi satu diputar kembali. Nah, seperti ini ya. Ini tinggal diisi, mutar kebalikannya gitu. Jadi mutarnya ke sini, ke kiri. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sampai mentok lagi sampai full, terus kayak gini. Tek, gini. Terus cara masukinnya, lah ini masukinnya itu dari sebelah kanan ya, dari kanan senapannya. Jadi ini ditarik dulu, untuk seat levernya ditarik. Setelah itu dimasukin magazinnya ini dari kanan. Kalau kita pakai magazin CNC seperti ini, tinggal dimasukin kayak gini, sudah langsung beres gitu. Ini langsung masuk, bagus sekali gitu ya. Tapi ada tambahannya 100.000 untuk ditukar ke magazin CNC gitu. Kalau magazin yang biasa bisa jadi itu ya ada goyangan dikit, itu harus dipaskan gitu kawan. Dan ini sudah masuk peluru, ditembakin sudah bisa. Nah, kayak gitu. Dan kalau untuk perdamnya, untuk di bagian perdamnya ini kita kalau senapannya dari sini itu kita sudah kasih letter kayak gini. Ini antara dari perdam sama di serombong, nah itu harus bisa pas ya. Jadi ada kasih tanda gitu. Nah, ini tak copot. Ini mutarnya sampai mentok. Nah, kayak gini. Jangan sedikit kayak gini ya, mutarnya jangan sedikit. Nanti dia tidak pas untuk di lubangan yang di depan gitu. Nah, ini kita sudah kasih tanda, disamakan dengan tanda yang di sini gitu. Tinggal diputar sampai mentok. Sampai mentok untuk pemutarannya. Guys. Ini sampai mentok ya. Jadi ini diputar sampai mentok, sampai full. Nah, ini kan belum pas. Nah, kalau kayak gini kan cuma dia tidak lepas, tapi dia kurang mentok gitu, kurang pas. Nah, ini harus disamakan dengan yang titik yang tadi gitu. Nah, ini kalau sudah lurus kayak gini, nah ini sudah oke, sudah tersetting dari sini ya, seperti itu. Dan ini kita akan jelaskan untuk FPS-nya. Jadi untuk senapan angin ini FPS-nya mampu berapa? Nah, ini ya, nyampe berapa untuk FPS-nya kita akan jelaskan setelah ini gitu. Oke, lanjut ke FPS-nya. Oke, ini kita lakukan untuk uji tes FPS-nya ya. FPS-nya ini nyampe berapa? Kita coba. Dan ini
pakai peluru Hercules untuk peluru yang cocok di senapan angin ini ya. Ternyata tadi untuk tekanan anginnya makanya akurasinya turun, udah sampai di 1500 kawan. 1500 sudah bisa bagus sekali kayak gitu, cukup oke sekali untuk predator bull axe ya. Ini kita coba tembakan pertama, jedor 904. Tembakan kedua 897. Wah, mudunya cukup stabil ya, stabil banget untuk senapannya. 893, stabil banget ini. Ternyata turunnya pas banget. Kita pasang regul pasti oke sekali. 993, turunnya cukup di 222 kayak gitu ya. Antaranya kurang lebihnya itu. Dan ini sangat kita rekomendasikan untuk kawan-kawan yang suka mau buru big game. Oke, small game pun juga oke. Ini tekanan angin di 1500 sudah mencapai di segitu. Apalagi kalau kita tekanan angin tinggi, pasti lebih tinggi lagi. Dan ini setelan power kita pakai yang standaran. Dan untuk turunnya sangat stabil sekali. Kita pasang regul tambah stabil sekali ya. Tambah power plenum dan regul pasti tambah oke sekali. Tuh, oke, kita akan penjelasan untuk spesifikasinya. Oke, jadi seperti itu ya, untuk akurasinya cukup keren sekali. Jadi untuk turunnya itu sangat stabil. Dan untuk senapan angin ini, dia tadi untuk peluru pertama kan di atas turun menyesuaikan dengan anginnya gitu kawan. Jadi untuk senapan angin ini tergolong senapan angin yang cukup sekali untuk dibuat nembak long range pun sangat oke ya. Karena untuk senapan angin ini kemarin sudah pernah kita tes di jarak 100 meter bisa up ya, nembak kapuk, dan untuk di jarak segitu sudah bisa, berarti kan senapannya sangat oke sekali gitu kawan. Makanya tadi untuk di jarak dekatnya turunnya itu kelihatan sangat enak sekali ya, pas ya, rapet banget. Dan itu untuk akurasinya cukup oke. Dan untuk senapan angin ini kalau kita pasangin regul dan juga power plenum pasti tambah oke sekali gitu kawan. Jadi kalau kita tambah regul ataupun power plenum itu sangatlah oke, karena untuk regul dan power plenum itu kan bisa menyinkronkan anginnya gitu kawan. Jadi untuk tambahan ruang ledak dan juga untuk penyetabilannya gitu kawan. Dan untuk senapan angin ini cukup tergolong senapan angin yang sangat stabil ya. Tadi untuk di FPS nya itu dari tekanan angin 2 di 1500 itu bisa mencapai di 900 ya, 900 sekali, terus setelah itu di 800-an. Cukup oke sekali untuk turunnya sampai ke angin segitu, masih bisa untuk mendapatkan FPS yang cukup lumayan tinggi gitu. Dan juga untuk FPS nya cukup stabil gitu kan. Biasanya rata-rata senapan angin kalau sudah mencapai ke 1000 atau 1500 itu FPS nya sudah tidak stabil lagi gitu ya. Dan untuk senapan angin ini cukup oke sekali. Kalau untuk harganya cukup kita bandrol di 3 juta rupiah saja. Dan itu kalau ingin dengan magazin pakai yang CNC, nah ini kita magazinnya tadi pakai yang CNC-an, itu dia langsung pas. Dan itu cukup kita bandrol tambah 100.000, jadi 3.100.000 sudah pakai magazin yang CNC gitu. Jadi untuk magazin CNC ini juga ya lebih awet, dan karena untuk kualitasnya ya lebih tebel gitu kawan. Dan untuk senapannya ini dari belakang, untuk senapan angin ini pasti sudah pada tahu ya. Untuk senapan angin ini pasti sudah pada tahu. Jadi untuk akurasi sudah kita jelaskan, untuk FPS nya dan juga kualitas dari senapan angin ini sangat oke sekali. Untuk tabungnya ini 500 cc ya, 500 cc, chambernya pembuatan CNC. Untuk di triggernya kita sudah trigger match, pegangan gripnya ori, manometer ada di bagian bawah. Tarikannya seat lever ringan halus sekali, setelan power ada di sini. Dan untuk dudukan teleskopnya pakai rel mounting OD13. Cukup oke sekali untuk senapan angin ini. Dan untuk di pengisiannya ini menggunakan jenis mini coupler, jadi kita tidak perlu coupler sambungan lagi untuk mengisi senapan angin ini. Untuk senapan angin ini kita cukup bandrol harga di segitu, sudah sama kelengkapannya. Dan untuk
Senapannya ini cukup kita rekomendasikan untuk bagi pemula, sangat oke sekali yang suka senapan angin predator. Nah, ini ada predator bull axe. Jadi untuk kawan-kawan langsung saja hubungi ke WA admin yang sudah tertera ya, untuk cara pemesanan dan lain sebagainya langsung ke WA admin saja. Oke, terima kasih untuk yang sudah nonton sampai selesai, dan untuk cara pemesanan di kami bisa melalui COD dan juga lunas transfer ya. Ini masih kita usahakan supaya bisa kredit, karena yang tanya kredit banyak sekali. Ini kita sedang usahakan. Dan untuk senapan angin ini kita untuk pengiriman di hari ini ya bisanya itu lewatnya COD, bayar di tempat dan juga lunas transfer, seperti itu kawan. Oke, terima kasih dari saya sendiri ya, Mas Rauf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.